Apa? Ora oleh misuh. Mesake polisi ndak kakean gawean. Padahal kalau aku misuh kepada kalian, itu tanda aku cinta padamu. Bagi saya, kalau saya mengatakan, Yesu, itu artinya aku mencintai kalian. Solo memang sangat bersejarah. Solo yang menumbangkan Orde Baru. Kalian masih ingat persekutuan P3 dan PDI waktu itu, Mega Bintang. Kekuatan yang dahsyat dari Solo. Maka aku datang ke sini dengan cinta. Bahkan dari Solo lahir seorang penyair besar yang menjadi martir lahirnya demokrasi di Indonesia. Sahabatku Wiji Tukul. Wiji Tukul yang diculik dan yang menculik mencapreskan. Sampai hari ini kita tidak tahu kita di mana kuburnya. Kalau memang sudah meninggal, bagaimana nasibnya? Kita tidak tahu. Saudara-saudaraku, nanti saya akan membacakan puisinya Wiji Tukul. Tapi sebelumnya, saya undang bersama saya ke sini Nganti Wani, anaknya Wiji Tukul. Wani. Wani. Ini sedulur-sedulurmu kabeh, energi untuk hidupmu meskipun sejak kamu umur sebelum 5 tahun kamu sudah ditinggalkan ayahmu yang sampai hari ini tidak jelas nasibnya. Coba kamu sampaikan ke kawan-kawanmu, ke energi hidupmu ini. Apa kesanmu terhadap ayahmu, Wiji Tukul, dan apa janji Presiden Indonesia tahun 2014 kepada Mbak Sipon, ibumu almarhum. Sampaikan kepada khalayak. Silahkan Wani. Selamat siang para sederek Surakarta Hadiningrat. Silahkan. Matur nuwun sampun dateng mriki kangge Pak Ganjar lan Pak Mahfud. Tentu saja saya akan mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan untuk saya bisa berbicara di depan banyak orang tentang kasus penghilangan paksa yang menimpa Bapak Wiji Tukul yang sampai sekarang belum juga beres. Bahkan sampai Ibu Sipon Dyah Sujirah wafat. Tapi sampai sekarang kami masih mengingat janji yang pernah diucapkan oleh Bapak Presiden Jokowi perihal Wiji Tukul harus ketemu, kasus Wiji Tukul harus bisa selesai, Wiji Tukul harus bisa ditemukan hidup ataupun mati. Yang janji siapa? Kebetulan
direkam wartawan. Waktu beliau ditanya tentang kedekatan hubungan beliau dengan keluarga Wiji Tukul dan beliau berkata, istrinya adalah kawan baik saya, anak-anaknya adalah kawan baik saya, dan tentu saja kasus Wiji Tukul harus diselesaikan, Wiji Tukul harus ketemu hidup atau mati. Oke, sekarang kamu akan membacakan puisi karya ayahmu. Nggih. Ya, silahkan. Peringatan, jika rakyat pergi, ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat tidak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata. Terima kasih Wani. Kawan-kawan semua, kita beri tepuk tangan untuk Wani, Nganti Wani. Puisi Wiji Tukul.